Oke, sekarang kita bahas. Biasanya yang kita rasakan begitu dengar kata zikir apa? Bayangan kita apa zikir? Mulut. Betul. La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Mulut ya. Dikatakan berzikir. Orang diam dibilang zikir enggak? Enggak. Enggak zikir dia. Yang mulutnya gerak dibilang zikir. Betul begitu? Jadi lihat ada 10 orang, subhanallah, subhanallah. Kita bilang orang lagi zikir. 10 orang diem. Kita bilang orang lagi tidur, ngelamun, ya. Tuduhan yang paling berat stres. Betul ya? Tuduhan paling berat stres. Karena kita salah memahami zikir. Ya, kita salah memahami zikir. Zikir itu bukan gerak lisan. Zikir juga bukan diamnya mulut atau geraknya mulut. Zikir itu paling inti adalah ingat. Paling inti adalah ingat. Zikrullah artinya ingat sama Allah. Ingat sama Allah, bukan menyebut Allah. Ingat sama Allah, bukan melafadzkan asma Allah. Ikuti sampai selesai loh ya. Ini baru penjabaran di awal. Jangan baru segini terus YouTube-nya dimatikan. Akhirnya ngomong, kata Habib Novel, zikir itu tidak menyebut nama Allah. Pokoknya ingat Allah. Ya udah, saya tak diam saja ingat Allah. Nah, ini salah, ini gagal paham ya. Ya gagal paham. Jadi zikir itu bukan menyebut, bukan melafadzkan, tetapi ingat. Orang yang dia menyebut nama Allah, 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 atau bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mungkin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, atau apapun jenis kalimat zikirnya. Tetapi ketika nyebut gak ingat sama Allah, namanya bukan zikir. Namanya bukan zikir, tetapi dia mengucapkan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, kalimat yang mengandung nilai-nilai positif, kalimat-kalimat yang mulia. Tentunya karena lidahnya digunakan yang baik, dia dapat pahala. Pahala dapat, tapi bukan orang zikir. Bukan orang zikir. Atau orang diam, mulutnya tidak digunakan menyebut kalimat yang baik, mulutnya enggak dapat pahala. Tetapi mulutnya dia tahan dari mengucapkan yang buruk, dia dapat pahala. Daripada saya ngomong yang jelek, saya diam saja. Diamnya mulut itu zikir. Diamnya mulut itu zikir. Karena yang membuat dia diam adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik atau diam. Rupanya dia ngomong yang baik agak males. Ya, lidahnya yang ucap subhanallah subhanallah agak males, dia pilih opsi kedua. Nah, opsi kedua modal diam dapat pahala. Keren ya. Islam itu luar biasa, menengah ganjaran, menengai. Terutama kita sampaikan ini pada mbak-mbak. Diam saja mbak, pahala. No comment. Dek, gimana masakannya tadi? Rasanya bagaimana? Diam saja. Pahala. Komen positif, pahalanya lebih banyak. Komen negatif, diancam bagian dapur, saudara-saudara. Guyon. Nah, ini diam itu pahalanya luar biasa. Ketika diamnya diniatkan seperti itu. Kalau nggak diniatkan, namanya ngelamun. Kamu diam saja ngapain? Nggak ada yang diomongkan. Nggak ada yang diomongkan. Berarti diamnya tidak ada makna. Diam yang seperti itu tidak dapat pahala. Kamu diam saja ngapain? Biar nggak dosa. Katanya kalau nggak bisa ngomong baik suruh diam. Dah, saya nurut sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau diam. Pertanyaan saya untuk anda semuanya, selama ini diamnya niat begitu atau diamnya diam saja? Jujur, yang mana? Diam saja. Berarti rugi atau nggak rugi? Rugi. Padahal dengan kita niat, saya nggak mau ngomong yang jelek. Dengan niat innamal a'malu binniyat. Dengan niat seperti itu diamnya jadi zikir. Diamnya jadi zikir karena ingat Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, zikir itu ingat. Tadi itu orang ingat ya. Ingat itu tempatnya di hati. Ingat tempatnya di hati. Ketika hatinya ingat, kemudian lidahnya bergerak kalimat thayyibah,
bergerak lafzul jalalah, bergerak istighfar, bergerak sholawat, sinkron antara hati dengan yang di mulut, itu namanya zikir lisan bareng sama zikirnya hati. Itu zikir yang luar biasa, nilainya besar. Nilainya besar. Betul orangnya disebut berzikir. Dia berzikir, iya, dia berzikir. Makanya Allah Ta'ala ngajarkan kalau zikir jangan sendiri. Kalau zikir itu ngajak-ngajak, berjamaah. Ya jibalu awibi, wahai gunung-gunung, bukan cuma gunung, wahai gunung-gunung, silahkan kamu berzikir bersama Dawud alaihissalam. Suruh zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi gunung sama Allah disuruh zikir berjamaah dengan Nabi Dawud. Sementara kita lihat gunung itu nggak punya mulut. Gunung itu batu. Gunung itu ada pohon di sana ya, ada batu, ada danau, lengkap isinya gunung. Cuman kalau kita bicara gunung, mungkin kita nggak lihat pohonnya, tapi kita lihat itu batu yang keras. Wahai gunung-gunung, kalian semua zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Nah, gimana caranya kita sendiri tapi zikirnya berjamaah? Nih cerita dikit boleh ya? Ya, pemirsa di rumah kalau makom Anda belum cukup, ya matikan YouTube-nya, silahkan minggir dulu. Daripada nanti menimbulkan pertanyaan yang susah untuk dijawab, tapi insya Allah akan saya jawab. Ada satu orang soleh, satu habib pergi dari Hadramut, dia pergi ke daerah Maroko sana. Ziarah ke tempatnya orang soleh. Jadi orang soleh itu senengnya main ke rumah orang soleh. Orang salah sukanya main ke rumah orang salah. Itu sudah bawaan. Jadi kalau ada orang salah kok sukanya main ke rumah orang soleh, berarti itu orang soleh yang lagi salah. Belum jadi soleh. Casingnya salah. Sebetulnya hatinya sudah soleh. Tunggu tanggal mainnya, dia akan berubah jadi betul-betul soleh. Makanya kalau kita masih salah, kita suka ke tempatnya orang soleh, itu pertanda sebetulnya kita orang soleh, belum jadi aja, belum mateng, ya, masih kemerampu ya. Kemerampu itu bahasa Indonesianya apa? Setengah matang, nggak enak kan? Kalau Jawa kan beda-beda, ya kemerampu sendiri, setengah matang sendiri ya. Semua benda punya nama sendiri. Nah ini belum matang nih. Belum matang, setengah matang nih. Makanya masih salah main ke soleh, Tapi kalau orang udah soleh, dia diajak ke tempat orang yang nggak bener, mainnya nggak bisa tubuhnya nggak maunya ke tempat yang soleh. Bahkan kalau tersesat, itu tersesatnya main ke tempatnya orang soleh, itu orang soleh. Nah ini main ke tempatnya orang soleh, ada musola kecil gitu, ya dia duduk di situ. Di sampingnya ada pembantunya orang soleh. Orang soleh duduk di sampingnya pembantunya orang soleh. Nah orang solehnya tadi mendengar pembantu ini zikir sendiri, tapi kok suaranya dua. Kira-kira kalau kamu di sampingnya tetap duduk atau lari? Satu orang tapi suaranya dua. Lama-lama orang solehnya penasaran, nanya, saya lihat kamunya kok zikir sendiri suaranya dua. Maka dijawab, iya saya berzikir dan tubuh saya ini juga ikut berzikir. Kalau guru saya, tuan saya, majikan saya, dia berzikir dengan sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya ikut zikir. Dan yang nggak sampai kepalanya dengarkan dulu. Ya jangan berusaha memahami karena kapasitas kepala masing-masing. Nanti kalau dipaksakan sekarang konslet jeblok, repot. Ini suruh ngajak zikir seluruh tubuhnya. Ini ada yang bisa zikir dengan tubuh dan dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang bisa zikir dengan sekujur bulu yang ada di tubuhnya. Gunung tadi itu batu, bisa berzikir. Tubuhmu ini lebih hebat daripada gunung. Masa nggak bisa zikir? Batu bisa berzikir, masa rambut tubuh kita nggak bisa berzikir? Salahnya di mana? Berarti salahnya kita, imamnya nggak ngajak. Setiap orang itu kan imam ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang dari kalian adalah penggembala dan akan ditanya tentang gembalaannya, kan begitu ya? Kita ini penggembala tubuh kita.
Seluruh tubuh kita ini kita gembalakan. Cuman masalahnya selama ini kita cuman berpikir menggembalakan mata. Mata ini dijaga, dipimpin, telinga dijaga, dipimpin, mulut dijaga, dipimpin, tangan, kaki dijaga, dipimpin. Pertanyaan saya, emangnya tubuh kita cuman itu? Dulu sekolah pernah belajar biologi enggak? Saya udah lupa biologi, tapi pernah belajar ya. Ini yang masih kuliah ada kaitannya dengan biologi ada enggak nih? Ada kuliah kedokteran di kanan saya? Belakang satu. Sini ada kedokteran? Enggak, saya nanya yang kuliah kedokteran. Mbak, itu jumlah sel di tubuh manusia ada berapa? Iya, saya percaya karena saya nggak mungkin bisa ngitungnya. Jadi percaya saja gitu ya. 1 triliun itu gambaran untuk banyak banget gitu ya. 1 triliun, wakeh pol jumlah sel. Pertanyaan kedua, sel itu hidup atau mati? Hidup. Mati atau enggak nantinya? Mati. Jadi hidup dan mati. Dia di mana? Di tubuh kita, betul ya? Sel itu jumlahnya 1 triliun, banyak banget tadi ya. Kemudian dia hidup dan dia juga akan mati. Sel yang mati dibuang kemana? Ya intinya dibuang ya. Jadi sel kalau mati dibuang. Jadi kulit mati, besisik dan lain sebagainya tadi ya. Selnya yang mati dibuang. Jadi kamu hidup, saya hidup, kita hidup, di dalam tubuh kita ada kehidupan. Ada kehidupan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kita ini ada kehidupan. Pertanyaannya, sel itu hidup sendiri atau hidup dengan perintah? Perintah siapa? Perintah otak. Ini menurut ilmu kedokteran ya. Perintah otak. Jadi otak yang memerintahkan sel untuk bergerak ke sini, bergerak ke sana dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, yang merintah otak siapa? Nah, sampai di sini jeblok semua nih. Iya kan? Jadi ada yang di otak itu yang sifatnya otomatis. Dia kalau lapar nggak dikasih makan, ya nanti dia produksi apa, ini kan otomatis. Perintah di luar kendali kita. Sebetulnya yang harus jadi imam adalah kita. Yang harus jadi imam adalah kita. Nah orang-orang soleh itu bisa komunikasi dengan semua yang diperintah. Bisa komunikasi dengan semua yang diperintah. Sekujur tubuhnya itu bisa diajak bicara. Sementara kita ngajak bicara tangan saja susahnya luar biasa. Tangan, jangan mencuri. Tangan, jangan mencuri. Kata tangannya, handphonenya bagus kok Pak. Kita susah. Ngajak bicara tangan susah. Ini tangan beserta yang di dalam tangan, kaki beserta di dalam kaki bisa diajak bicara semua. Bayangkan kalau orang soleh duduk kemudian ngomong sama sekujur tubuhnya, mari sebut Allah. Itu sekujur tubuhnya ngucap Allah, 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 Allah. Nah itu kalau orang solehnya mau keluarkan suaranya. Satu masjid nggak ada orangnya tiba-tiba rame Allah, Allah, Allah. Yang nggak paham, setannya wakeh. Sejak kapan setan zikir gitu ya? Ya, jinnya banyak, padahal bukan jin. Satu orang soleh bisa suaranya seperti itu. Nah itulah diantara makna wahai gunung-gunung, silakan kamu berzikir bertasbih bersama Daud. Artinya Nabi Daud dengan sekujur tubuhnya berzikir, ngajak sekitarnya berzikir. Itulah orang yang betul-betul hidup. Nah zikir makna seperti ini, makanya jangan kaget kalau ada orang soleh sekali tarikan nafas bisa baca ya latif 1000 kali. Itu kecil ya, sekali tarikan nafas ya latif 1000 kali. Kemudian ada lagi yang dalam satu hari bisa sholawat ratusan ribu kali. Karena yang digunakan semua fasilitas yang ada di tubuhnya. Lah kalau kita ini termasuk betul-betul merugi. Ya betul-betul merugi. Karena pakai mulut saja belum benar, ya pakai hati hampir nggak pernah, ya apalagi orang-orang yang nggak punya hati. Ya. Kemudian otak dibiarkan jalan sendiri, otaknya nggak dipimpin, nggak diarahkan. Zikir dalam arti yang sebenarnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah hati menjadi tenang. Begitu hati diajak ingat Allah, hatinya tenang. Allah Maha memberi rezeki, tenang saja. Tenang. Allah Maha menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah, tenang. Punya dosa, Allah Maha mengampuni. Jadinya tenang. Tadi gelisah galau, aku banyak dosa. Banyak yang nanya, Beb, dulu saya pernah zina, gimana nih saya ini? Itu dulu, jangan dibahas. Yang lewat jangan
dibahas. Yang penting sekarang. Yang penting sekarang. Sekarang tobat minta ampun. Itulah fungsi. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya. Allah Maha mengampuni. Ya udah minta ampun sama Allah. Kamu nggak usah bingung sama pendapat manusia. Kamu punya Allah, kamu punya Tuhan. Minta ampun sama Allah. Hatinya jadi tenang.